khawatir tidak bisa membeli pulsa, tidak bisa membeli kuota, memikirkan besok anakku bagaimana, bahwa hari yang baru, hari esok itu pasti akan ada berkat yang baru. Apa yang dikhawatirkan? Sebab doa mengubah segala hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kamu makan atau minum, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya siapa saja yang sungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan mendapat berkat darinya. Bapak Ibu yang terkasih, pagi ini tema dari renungan kita adalah menghadapi hari esok, menghadapi hari baru. Pada saat ini kita bersama-sama merenungkan dari Matius 6 tadi ayat 25 sampai 28. Bapak Ibu, dalam menghadapi hari yang baru, kebanyakan orang-orang atau kita-kita semua adalah merasa khawatir karena tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Kalau orang zaman dahulu yang dikhawatirkan adalah makanan dan pakaian. Jadi besok saya bisa makan atau tidak. Orang zaman dulu yang berburu, mungkin yang mencari makan di hutan, khawatir akan makanannya, juga khawatir akan pakaiannya. Tapi orang zaman sekarang kekhawatirannya itu makin banyak karena kebutuhannya juga makin banyak. Orang sekarang khawatir akan tidak bisa membayar biaya sekolah anaknya misalnya, khawatir akan tidak bisa membayar tagihan-tagihan, khawatir tidak bisa membeli pulsa, tidak bisa membeli kuota, tidak bisa membayar asuransi, tidak bisa membayar internet. Itulah orang sekarang yang kebutuhannya makin banyak dan tentu saja berakibat makin banyak yang dikhawatirkan akan hari esok. Di dalam bacaan Alkitab yang baru saja kita baca, Tuhan mengatakan jangan khawatir akan hidupmu, yang apa yang akan kamu makan, apa yang akan kamu pakai. Tentu saja ini tetap relevan dengan hari ini ya. Apa yang akan kamu perlukan di hari ini, di hari esok
yang mungkin kita khawatirkan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan selalu memelihara hidup kita. Apa kebutuhan kita yang berkenan di hadapan Tuhan, tentu akan Tuhan berikan. Berkat-berkat Tuhan itu sangat banyak, dan kalau kita hitung akan menjadi catatan yang banyak di hari ini apa yang Tuhan telah berikan. Orang sekarang juga khawatir akan hal-hal yang lain yang bukan materi, ya. Misalnya akan kesehatan, memikirkan besok anakku bagaimana, besok suamiku, istriku, dan cucu-cucu akan hidup bagaimana. Jadi yang dipikirkan tidak hanya soal materi saja. Soal kesehatan misalnya. Pada suatu saat akhir tahun 2002 saya sakit, terkena stroke, dan pagi itu bangun saya tidak bisa berjalan. Mau ke kamar mandi tidak bisa, harus dituntun oleh sanak saudara, karena kebetulan pada waktu itu sedang ada persiapan pernikahan, ya, di Ungaran. Pada saat itu khawatir saya adalah tentang hari esok saya akan menghadapi seperti apa. Apakah saya akan lumpuh selama hidup? Karena saya melihat juga orang yang sakit stroke itu lumpuh seumur hidup dan menjadi beban orang lain, keluarganya, sehingga kekhawatiran saya ini sangat mengubah, membuat hati saya begitu terguncang. Waktu itu saya berdoa kepada Tuhan, dan dalam doanya itu Bapak Ibu Saudara menginginkan bahwa dalam doa itu spektakuler. Maksudnya apa? Saat ini berdoa ajaib, saat ini juga sembuh. Itu yang pada saat itu saya doakan. Tetapi ternyata Tuhan memberikan semuanya kesehatan kepada saya secara berangsur-angsur, tidak spektakuler. Bahwa sekarang saya merasakan bahwa berkat Tuhan yang saya minta dalam doa itu tidak mesti seperti yang saya inginkan. Tuhan memberikan seperti kehendak Tuhan, dan saya yakin bahwa kesembuhan yang berangsur-angsur itu juga kesembuhan ilahi, kesembuhan dari Tuhan. Tuhan memberikan secara khusus seperti yang Tuhan kehendaki, supaya saya terdidik, supaya saya mengerti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Bapak Ibu, bahwa dalam kehidupan kita akan merasa khawatir karena tidak yakin bahwa besok atau hari yang baru itu kita apakah tetap mendapat berkat dari Tuhan. Kita tidak yakin berkatnya hari ini dan hari esok sama. Bahwa Tuhan adalah Alfa dan Omega. Dia ada dari zaman dulu, zaman sekarang, sampai zaman yang akan datang. Tuhannya Tuhan yang sama. Dalam Wahyu banyak
katakan bahwa Allah itu adalah Alfa dan Omega. Tuhan menyatakan diri dalam Wahyu 1 ayat 8 misalnya, salah satunya, bahwa ditulis aku adalah Alfa dan Omega. Bahwa besok pun Tuhan yang sama itu tetap ada dan tetap memberkati kita. Allah akan melindungi, memelihara, menjaga seperti yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dan bahwa hari yang baru, hari esok itu pasti akan ada berkat yang baru. Apa yang dikhawatirkan? Berkat yang baru itu ada atau enggak? Gitu. Apakah berkat yang baru itu akan lebih baik dengan hari ini? Itulah yang dikhawatirkan. Ya misalnya karyawan, di tempat kerjanya ada aturan baru, di tempat kerjanya ada atasan baru, pasti khawatir besok akan bagaimana. Bahwa kejadian-kejadian yang dia alami hari ini akan mempengaruhi kekhawatiran hari esok. Kalau pengusaha misalnya, ya pasti akan khawatir juga. Pada saat ini ada krisis ekonomi, besok usaha saya bagaimana? Kalau ada pesaing baru, wah besok apakah akan lancar terus? Persaingan dengan orang lain akan mengurangi penghasilan dan sebagainya. Harga-harga naik, apakah para konsumer itu akan membeli barang-barang kita? Itu juga salah satu kekhawatiran. Dalam ayat yang kita baca di ayat 27, siapakah yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Kekhawatiran itu tidak akan mengubah apa-apa. Sekarang khawatir atau tidak akan mengubah apa-apa, juga tidak akan memperpanjang hidup kita, karena yang akan memelihara hidup kita, yang menentukan hidup kita adalah Tuhan. Jadi siapa yang karena kekhawatirannya bisa menambah umurnya? Nggak ada. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka sesuai dengan tema hari ini adalah menghadapi hari yang baru, menghadapi hari esok yang baru. Kita menghadapi dengan cara yang Tuhan telah berikan, Tuhan telah beritakan pada pagi hari ini. Dalam menghadapi yang akan datang, Tuhan mengatakan jangan khawatir akan hidupmu. Hidupmu adalah apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai, kebutuhan-kebutuhan kamu yang seperti saya sebutkan tadi. Bahwa Tuhan selalu menjaga, melindungi, memelihara kita dan keluarga kita. Amin.